Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah rasa tasyukur bin nikmah. Yang insyaallah nikmat yang Allah berikan ini adalah nikmat yang paling sempurna, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dan paling yang kita bisa rasakan adalah nikmatnya sehat. Kalau dengan nikmat sehat ini dicabut oleh Allah, maka kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ya, alhamdulillah nikmat sehat ini Allah masih memberikan kepada kita. Yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bermuajahah, berkumpul bersama, insyaallah. Yang kedua, marilah kita berselawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kita selaku umat daripada Rasulullah SAW mendapatkan ataupun dijadikan umat yang berteladan dan umat yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Berbicara masalah tentang kehidupan yang ada, insyaallah mudah-mudahan kehidupan ini tidak terlepas daripada kehidupan yang sebelumnya. Kalau kita berbicara masalah tentang kematian, setiap manusia pasti mengalami kematian. Dan kematian itu akan dirasakan oleh manusia sehingga manusia itu sadar dan apa yang dia laksanakan dalam dunia akan mendapatkan balasan daripada Allah. Kegiatan apa yang ada di dalam manusia tersebut wallahu a'lam, tapi kita sendiri akan merasakan apa yang telah kita laksanakan dan apakah kita akan mendapatkan pahala daripada Allah ataupun tidak, wallahu a'lam. Setiap anak manusia pasti akan mengalami kematian. Yang namanya mati ini Pak, insya Allah selalu berada di samping kita, baik yang besar ataupun yang kecil Pak, insya Allah yang namanya mati ada di samping kita. Nggak perlu itu orang tua, nggak perlu itu nenek-nenek, nggak perlu itu kakek-kakek, nggak perlu itu anak muda ataupun masih baik. Kalau yang sudah didekatkan kematian pasti akan datang dan pasti akan kembali kepada Allah. Fa idza jaa ajaluhum. Kalau sudah bicara fa idza jaa ajaluhum, fa idza jaa, apabila telah datang ajalmu semua, maka kita tidak bisa berkutik. Walaupun itu seorang presiden, walaupun seorang jenderal, walaupun seorang menteri, walaupun pengusaha, seorang kiai, bahkan seorang preman juga akan datang masanya untuk meninggalkan alam dunia. Setelah manusia meninggalkan alam dunia, yang terbujur kaku itu adalah jasadnya. Yang tadinya pada saat dia hidup, dia disanjung-sanjung, dia dibangga-banggakan, si anu bin anu hebat begini-gini. Setelah tinggal jasadnya saja, orang hanya bisa mengenang kasihannya si anu meninggal kemarin, hanya bisa kasihan. Mana pada saat dia hidupnya tadi? Apakah pada saat hidupnya dia bermanfaat ataupun tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya lebih menggantungkan sesuatu ini kepada Allah. Dan pada saat jasadnya terbujur kaku, nama tinggal nama, segala apa yang dia punya dia tinggalkan, istri pun dia tinggalkan, anak pun dia tinggalkan, semua dia tinggalkan, maka dia tinggallah sendiri. Yang akan menemani dia adalah amalan-amalan kebajikan dia. Wa idza mata ibnu adam fa in qata'a amaluhu illa bis
salasin. Sadaqatun jariyah, al-ilmu muntafi'un wa walidun salihun. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amal kebajikannya kecuali 3. Kalau terputusnya amalan anak Adam terkecuali 3, yakni apa saja? Shadaqatun jariyah, bersedekah. Kalau seorang hamba Allah bersedekah pada masa hidup di dunianya, maka insyaallah sedekah itu akan menjadikan amalan dia di akhirat. Al-ilmul muntafi'un, apa yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu diajarkan setiap saat kepada insan manusia. Apabila seseorang dititipkan ilmu oleh Allah, maka dia harus diajarkan oleh dia. Dan apabila seseorang dititipkan oleh Allah ilmu, tetapi dia sendiri tidak mau mengajarkan, maka insya Allah persis seperti pohon kedondong tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa pengamalan, ilmu tanpa amal, maka persis seperti pohon yang tidak berbuah. Apabila manusia dididik hingga menjadi besar, ilmunya semakin tinggi, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia seperti pohon kedondong yang nggak punya buah. Yang ketiga adalah wawalidun salihun, orang tua ataupun anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Siapa saja anak yang bisa mendoakan orang tuanya? Anak kandung bisa, anak minantu bisa, anak angkat bisa, anak guru bisa, ataupun anak murid pun bisa. Karena apa? Anak murid, anak guru itu juga sebagian daripada seorang bakti anak terhadap gurunya. Seorang anak yang berbakti kepada gurunya dan mengamalkan apa yang dia telah dapat, maka sang guru akan mendapatkan balasan dari Allah adalah surga. Karena apa? Seorang santri ataupun anaknya bisa mendoakan dan bisa menjadikan anak yang soleh yang bisa memasukkan ke dalam surga. Begitu juga anak minantu. Apa anak minantu? Anak minantu itu maksudnya adalah anak yang menempel kepada anak kandungnya seorang mitoha, mertua. Menantu itu adalah anak yang nempel dari anak mertua atau seorang suami yang menjadikan suami kepada istri daripada anak orang tua tersebut. Maka anak tersebut kalaupun saleh dia mendoakan orang tuanya, dia pun mendoakan mertuanya, Pak insyaallah mertuanya pun masuk surga. Inilah keindahan Islam. Bagaimana seorang anak yang khusus terhadap durhakanya, seorang anak perempuan yang khusus durhakanya kepada istrinya, seorang anak perempuan yang durhaka kepada suaminya, seorang anak perempuan yang durhaka kepada seorang ibunya, laknatullah, maka dia dilaknat oleh Allah selagi dia tidak meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya, maka surga pun tidak akan pernah dia cium. Walaupun dia mempunyai orang suami kembali, walaupun seorang suaminya adalah seorang santri, seorang guru, tetapi dia tidak pernah meminta ampun kepada suami yang lamanya karena nusus, karena durhaka, maka seorang perempuan tersebut tidak akan mendapatkan surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu jangan sampai kita sendiri khusus kepada Allah dan khusus kepada orang tua kita. Jadikan orang tua kita ini adalah orang tua yang memang betul-betul untuk kita sendiri. Selagi masih hidup orang tua kita harus meminta banyak-banyak, mendoakan, meminta ampunkan untuk orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita ini enggan untuk mendoakan orang tuanya. Karena apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Maka salah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
siapa yang dahulu dihormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Saking hebatnya Rasulullah, ibu dan bapak. Alhamdulillah, kalau kita sekilas mendengar ada satu buah lantunan lagu yang insya Allah lagu ini akan menjadikan lagu yang terindah kepada kita. Ibu, 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 tengah malam kau berdoa untuk anakmu ini, tiada kau pilih-pilih, ibuku yang ku cinta. Kalau kita sekilas mendengar lagu lantunan tai dari ibu tadi, maka kita haruslah banyak meminta ampun kepada sang ibu. Air mata kita berlinang. Sebab apa? Ridho Allah wa ridho lidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau Allah ridho, maka orang tua pun ikut ridho. Kalaupun orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Insya Allah. Maka daripada itu, berbanyaklah kita meminta kepada ampun kepada Allah. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, walaupun ibu kita sudah tidak ada, di pusadanya kita meminta ampun kepada Allah. Tiap malam kita mendoakan kepada Allah untuk ibu kita, bapak kita. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah doa untuk kita meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang tua kita, dosa bapak kita, dosa ibu kita. Insyaallah dosa ini akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang berbakti, anak yang saleh dan salehah, dan anak yang insyaallah menjadikan panutan orang tua kita. Insyaallah berkembang layar, berjalan di tengah lapang, meniti dan menanti untayan kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua sepanjang zaman, namun kasih sayang anak sepanjang segala. Namun janganlah kita sampai menghilangkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua. Bersujud kita kepada Allah, meminta ampun kita kepada Allah. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita, walaupun hanya sebesar biji zarah, kalaupun itu diutamakan untuk ibu dan bapak kita, insyaallah kita akan dicatat menjadi anak yang saleh dan salehah. Ini pernah terjadi di dalam satu kehidupan seorang anak yang patuh kepada seorang suaminya, dan dia tidak mau menghilangkan rasa patuhnya kepada seorang suami, rasa taatnya dia kepada seorang suami. Tatkala ibunya sakit, seorang tetangga datang, "Hai Mariani, ibumu sakit, maafkan saya belum bisa datang karena suami saya belum datang." Akhirnya balik lagi, dapat seminggu, "Hai Mariani, ibumu sakit parah, tolong datang." "Maafkan, saya nggak bisa karena suami saya belum pulang." Akhirnya saya kesel, dia datang, "Hai Mariani, ibumu sudah sakaratul maut. Coba untuk terakhir kali maafkan. Walaupun ibu saya sudah sakaratul maut, saya tidak akan pernah mengingkari suami saya, dan saya harus patuh terhadap suami saya." Tetangganya pun menggerutu dan dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang Mariani ibunya sakit, dia tidak datang ya Allah. Kedua kali ibunya sakit keras, dia tidak datang ya Allah. Dan ketiga kali ibunya sudah menjadikan sakaratul maut, dia tidak datang ya Allah. Ya Rasulullah." Rasulullah tidak pernah. Rasulullah diam dan Rasulullah senyum.
Hai, katakan kepada seorang ibu bahwasanya dia akan masuk surga karena kesolehan anaknya, karena kepatuhan anaknya kepada sang suami. Anaknya patuh dan tidak mau dia keluar kemana-mana tanpa seorang sidin suami. Ini satu buah kisah yang memang harus kita jadikan teladan. Yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan menjadikan teladan untuk kita. Ibu adalah tonggak untuk kita, ayah adalah tonggak untuk kita melangkah. Kedua-duanya adalah tonggak kita. Pada saat kita masih belum bisa berjalan, sang ibu dan sang ayah memapah kita. Pada saat kita sudah bisa berjalan, sang ibu dan sang ayah hanya bisa mendoakan kita. Tapi pada saat ayah dan ibu kita sudah tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, meminta ampun kepada Allah untuk ibu dan bapak kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita doakan, insya Allah menjadikan bukti bahwasanya kita adalah anak yang saleh dan anak yang salehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekalipun apa yang kita cari, tetaplah kita akan kembali kepada Allah. Yang akhirnya jasad kita, ruh kita terlepas dari jasad, bahkan kita tersungguh menangis-nangis. Seperti bagaimana apa yang telah terjadi. Seorang anak telah kembali menghadap kepada Allah, dan di mana seorang orang tuanya pun menangis terseduh-seduh. Rasa dia tidak mau ditinggalkan seorang anak. Namun inilah azal. Yang insya Allah mudah-mudahan azal ini adalah mengingat kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa idza jaa ajaluhu, Kalaupun kita sehebat apapun kita, segagah apapun kita, kalau sudah ajal yang datang, kita tidak bisa mengelak. Cahaya langit yang dimuliakan oleh Allah, bertafakur kita kepada Allah, menangis kita kepada Allah di tengah malam, meminta ampun kita kepada Allah atas apa dosa-dosa kita, dan atas apa yang kita telah perlakukan untuk orang tua kita. Adakah kita sudah memberikan sedikit untayan-untayan kasih sayang kita? Namun doa yang diharapkan oleh orang tua kita yang sudah tiada, yang insya Allah mudah-mudahan doa ini menjadikan doa yang mustajab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bertafakurnya kami, memohonnya kami, ya Allah, untuk doa orang tua kami, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka, ya Allah. Begitu juga orang tua kami, ya Allah. Jauhkan siksa neraka untuk orang tua kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sedikit bisa memberikan pencerahan untuk kita, bahwasanya kita itu akan hidup dan kita akan kembali menghadap kepada Allah. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.